jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Tetap semangat walaupun beribadah di rumah saja. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan juga hadir bersama-sama kita di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini, saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-58. Saya bacakan ayat yang 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Begini firman Tuhan. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Selanjutnya boleh Bapak Ibu baca nanti. Tema firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini, saya berikan temanya, Aku adalah pengikut yang menang. Aku adalah pengikut yang menang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di luar negeri sana, kalau seseorang berpapasan dengan orang lain pas hari Paskah, mereka selalu mengatakan Christ the Lord. Lalu dijawab yang lain, He is risen indeed. Kalau di Indonesia, pendeta selalu menyapa jemaatnya dengan mengatakan Yesus telah bangkit. Lalu jemaat menjawab, sungguh Yesus telah bangkit. Paskah. Paskah adalah protes meriah terhadap maut. Peristiwa Paskah adalah peristiwa kemenangan. Salam Paskah yang paling tua adalah Christo Victory, artinya Kristus menang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita Paskah atau kebangkitan Yesus didahului dengan kalimat yang sangat sederhana. Setelah lewat hari itu, ya, dikatakan Markus 16:1, when the Sabbath was over. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit pun harapan mereka bahwa Yesus akan bangkit. Tidak ada yang tersirat dalam ingatan mereka perkataan Yesus sebelum disalibkan bahwa ia akan bangkit kembali. Yang ada dalam pikiran mereka adalah Yesus sudah ditangkap, diadili, Yesus sudah kalah, sudah mati, sehingga mereka lari kocar-kacir, bersembunyi, takut, mengurung diri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang mau dikatakan firman Tuhan ini kepada kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang menakutkan pada saat ini, di mana kita sedang menghadapi kematian, menghadapi virus corona yang menggerogoti, yang menakutkan seluruh umat manusia pada saat ini. Yang pertama, Alkitab hendak mengatakan Yesus benar-benar bangkit. Itu yang mau diceritakan oleh 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 58 tadi. Itu juga yang mau diceritakan oleh Markus 16 ayat 1 sampai 19. Dan itu juga yang mau diceritakan oleh Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8 bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada murid-muridnya, ia juga sudah menampakkan diri kepada 500 orang, ia juga menampakkan diri kepada Yakobus, ia juga menampakkan dirinya kepada seluruh pengikut-pengikutnya. Berarti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesimpulan dari sini, Yesus benar-benar bangkit, Yesus benar-benar telah mengalahkan maut. Kalau tidak, 1 Korintus 15 ayat 14 mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan
bergereja sebab Yesus sudah mati? Mana mungkin yang mati bisa mendengarkan puji dan doa kita? Apa gunanya kita membaca kitab kalau dia tidak dibangkitkan? Kalau Yesus tidak dibangkitkan, ia hanya pahlawan biasa yang telah gugur, sama seperti pahlawan nasional. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenyataannya adalah apa? Kenyataannya adalah Yesus bangkit, Yesus hidup, dia menang. Berarti berita Paskah adalah berita kepastian. Kepastian apa? Yaitu kepastian kebangkitan, kepastian pengampunan dosa, kepastian hidup, kepastian kemenangan. Karena itu Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan di sana, tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberitakan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itu yang pertama yang dikatakan kepada kita. Yang kedua, Yesus sudah bangkit. Ini berarti hal yang terburuk, yaitu kerajaan maut, sudah berhasil dihadapi, dilewati, diatasi. Yesaya 26 ayat 19b mengatakan, hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Artinya, di jantung setiap persoalan kita, ketakutan kita, rintangan kita, ada optimisme. Yesus sudah bangkit, maut, penyakit, kutuk, dan segala kematian sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Yang ketiga, jemaat yang dikasihi Tuhan, Paskah berarti yang tidak mungkin ternyata mungkin. Bagaimana mungkin yang meninggal bisa kembali lagi? Ternyata mungkin. Sebagaimana dikatakan dalam Lukas 1 ayat 37, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nothing impossible with God. Dan dikatakan dalam Markus 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Everything is possible for him who believes. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini cocok, relevan di masa kita sekarang, sedang menghadapi ketakutan, sedang menghadapi pandemi COVID-19. Semua mentok, kita terbelit dan terlilit dalam lingkaran setan. Kita mengalami dilema, tidak tahu harus bagaimana, tidak tahu harus berbuat apa-apa. Apalagi sekarang kita tinggal di rumah saja, tidak tahu dari mana mesti memulai untuk memulaikannya. Ke sana jut, ke sini jut, bingung, tak ada masalah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebab itu hanya ada satu kemungkinan, yaitu bergantung pada Tuhan, bergantung pada kuasa Tuhan. Karena itu, bagi orang-orang yang percaya kepada Paskah, tidak ada kamus putus asa, tidak ada sikap pesimis. Pakai, andalkan kuasa Paskah, kuasa kebangkitan dalam setiap persoalanmu, dalam setiap tantanganmu. Pasti engkau keluar menjadi pemenang. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu percaya Yesus sudah bangkit dari kematian, dia sudah mengalahkan maut. Amin. Bapak Ibu percaya Yesus sudah mengalahkan maut. Bahwa kita juga mampu menang dari segala keterpurukan kita, dari segala tantangan kita, dari segala persoalan penderitaan, termasuk COVID-19 pada saat ini. Kita pasti menang. Itu kenapa? Karena kita percaya, karena kita punya keyakinan pada pribadi jalan satu keselamatan, yaitu siapa namanya? Yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu percaya lewat Paskah kita merdeka, kita menang dari virus corona? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebagai anak Allah, kita sudah dimerdekakan, tetapi jangan seperti saja. Setelah kita bebas, setelah kita merdeka, kita harus melanjutkan perjalanan hidup kita. Ingat, hidup itu ada fakta, ada realita yang harus kita lalui. Perjalanan hidup kita harus melewati lorong-lorong yang sempit,
ona dan duri yang tajam, ombak dan badai besar, itu kenyataan hidup kita. Makanya fakta yang diaktualisasikan harus memiliki aplikasi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan bersamamu? Amin. Oleh karena itu, jangan mau dibelenggu diikat kenyataan masa kini. Semua akan berlalu. All in passing away. Karena itu, song-songlah era baru, kemungkinan baru, paradigma baru, dan mindset baru. Roma 8:37 mengatakan, tetapi dalam semua itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Di sini, Paulus mengatakan bahwa orang percaya lebih dari orang yang menang. Kita dikatakan adalah pemenang. We are winner. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa Paulus menyebut dirinya lebih daripada orang menang? Karena seluruh hidupnya adalah peperangan, pergumulan, pertempuran, pergulatan, perang melawan penyakit yang selalu merongrongnya, melawan kematian yang mengancam dirinya setiap saat, melawan kelaparan, melawan rasa capek. Semua itu sudah dialami dan dihadapi Paulus. Dan apa yang terjadi? Dia menang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup lebih dari orang menang. Apa artinya? Artinya ketika kita bisa mengalahkan kecenderungan naluri dalam diri kita, ketika kita bisa mengalahkan diri kita sendiri, apa kecenderungan dunia kita? Yaitu gampang putus asa, gampang lari ketika diperhadapkan dengan masalah, ketika diperhadapkan dengan tantangan, ketika diperhadapkan dengan virus corona yang sedang melanda dunia pada saat ini. Itu kecenderungan naluri kita. Gampang putus asa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa rahasianya sehingga Paulus tetap optimis? Sederhana saja. Dan ini bisa dialami oleh semua orang, you and me, yaitu Paulus telah berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus yang telah bangkit. Dalam Filipi 1:1, Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. For to me, to life is Christ and to die is gain. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, maka sekarang kita bersama Paulus akan membuat surat terbuka kepada yang tidak terhormat di kerajaan maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Hari ini adalah hari Paskah, hari kebangkitan Yesus kami dari liang kubur. Dia telah hidup kembali. Kuasa kematian tidak sanggup menahan Yesus kami di dalam maut. Karena itu, pada saat ini kami bersama dengan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. Mau berkata kepadamu, mau telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Mulai sekarang kami tidak takut lagi akan kematian, karena tidak ada lagi sengatmu. Kau tidak lebih dari singa ompong yang hanya dapat menakut-nakuti orang yang tidak percaya kepada Tuhan kami, yang kurang penyerahan diri kepada Tuhan. Tetapi kami yang percaya kuasa kebangkitan Yesus, kau sudah mati dan tidak bergigi lagi. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 23 yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Selamat tinggal maut. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, pada saat ini kami sudah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah renungan yang keluar dari hati kami masing-masing
menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.